Terima kasih. Nah, jadi terima kasih hari ini teman-teman sudah hadir. Nah, kami ingin menjelaskan mengenai adanya pemberitaan-pemberitaan di media berkaitan dengan aset-aset Rizky Febian yang sekarang ini masih kita proses dalam laporan polisi di Polda Jabar. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa ada dua hal yang kami laporkan di Polda Jabar, yaitu pertama berkaitan kendaraan Kijang Innova milik Rizky Febian yang waktu itu dipinjamkan kepada ibunya, gitu ya, dipinjamkan kepada ibunya. Nah, kemudian itu dijual oleh saudara Teddy Pardiana. Nah, kemudian yang kedua mengenai aset uang Rizky Febian yang diperoleh dari hasil Rizky Febian manggung di Inet TV sejumlah lebih kurang 5,4 miliar yang transfer uangnya itu sesuai dengan perjanjian itu ditransfer ke rekening atas nama Lina almarhum, jumlahnya lebih kurang 5,4 miliar. Nah, uang 5,4 miliar ini diantaranya dibelikan satu rumah kos yang di Bojongsoang yang dibeli dengan harga 2 miliar dan satu lagi rumah Villa Bandung Indah seharga 1,4 miliar, di mana rumah Villa Bandung Indah ini sudah dijual lagi dengan harga 1,5 miliar. Nah, apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah, itu karena rumah kos itu diaku oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah, itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Nah, kan gitu. Nah, kalau umpamanya pihak Teddy Pardiana mengatakan bahwa oh itu dibeli sebelum menikah dengan almarhum Lina, tapi jangan dibaca hanya sebatas itu gitu ya. Karena maaf bahwa Teddy Pardiana itu sudah mempunyai hubungan khusus dengan Lina Jubaida itu jauh sebelum membeli rumah kos dan rumah Villa Bandung Indah. Nah, itu bisa kami buktikan dari keterangan saksi waktu perceraian antara Kang Sule dengan Lina. Nah, jadi tidak ada sama sekali ini berkaitan dengan warisan dari almarhum Lina, tapi khusus berkaitan dengan uang pribadinya Rizky Febian. Nah, kemudian kalau umpamanya kita ingin run ke belakang, nah, saya pengen saudara Teddy Pardiana jujur gitu ya, dia kapan mulai ada hubungan khusus dengan saudari Lina waktu itu? Apakah sebelum beli rumah kos dan beli Villa Bandung itu, atau justru baru setelah bercerai dengan Kang Sule? Nah, kita minta dia jujur gitu. Nah, kemudian kalau tuh dia merasa punya uang untuk membeli itu, nah sekarang coba jujur juga, dia punya uang dari mana? Apa pekerjaan beliau itu waktu di Amerika dan waktu di Indonesia, waktu bersama dengan apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, kan gitu. Nah, jadi kita harus clear gitu ya. Nah, jadi janganlah kita menzolimi keluarganya Kang Sule. Kang Sule itu istrinya sudah direbut, nah sekarang hartanya juga mau direbut juga, harta Iki juga. Apa nggak malu itu Iki? Maaf, bukan Iki. Apa nggak malu itu saudara Teddy Pardiana? Kan gitu. Nah, ini tolong kita juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jangan sampai ini terbentuk opini seolah-olah Rizky Febian yang yang zolim kepada Teddy. Padahal justru sebaliknya menurut hemat kami saudara Teddy Pardiana yang zolim kepada keluarganya Kang Sule. Kan gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa tidak benar sama sekali gitu bahwa rumah kos dan segala macam itu adalah milik Teddy Pardiana. Itu jelas dan nyata adalah milik Rizky Febian. Nah, nanti berkaitan dengan bagaimana kami waktu itu pertemuan dengan saudara Teddy Pardiana yang didampingi oleh kuasanya. Jadi Pak Abdurrahman itu waktu itu membuat surat pernyataan. Nah, ini beliaunya Pak Abdurrahman ada di sini dan waktu itu seingat saya Pak Abdurrahman membacakan pernyataan itu yang salah satu isinya adalah rumah kos itu adalah milik Rizky Febian yang dibeli dari uang yang dari Inet itu.
Dan waktu itu dikonfirmasi oleh Pak Abdurrahman bahwa apakah dia keberatan dengan pernyataan itu, dan dia menyatakan itu bahwa benar pernyataan itu dan tidak disangka oleh yang bersangkutan. Nah, jadi saya kira itu yang mungkin saya sampaikan. Nanti silakan mungkin Pak Abdurrahman nanti menambahkan, dan nanti ini bisa lurus pemberitaannya, jangan sampai nanti keliru. Dan saya mohon juga kalau ada dari tim Cumi-Cumi maupun dari Lambatura itu ada pengakuan secara dari di medsos, Tidu itu mengakui bahwa itu rumah kos adalah dibeli dari uang Rizky Febian. Nah, tolong juga itu dicari ininya untuk bisa ditayangkan juga, biar nanti kita bisa jelas balik. Jadi jangan sampai dia dulu dia katakan itu mengakui milik Iki, nah sekarang ngomongnya beda lagi, karena hanya berdasarkan bukti-bukti formal seolah-olah dia yang terhadap pendengar penjual. Saya kira itu aja sementara, nanti silakan Pak Domo untuk menambahkan. Saya itu menangani kasus perceraian almarhum Lila, itu pengajuan gugatan terhadap Kang Sutisna. Nah, dalam proses perceraian itu almarhum menyampaikan itu beberapa aset dan beban yang harus dia tanggung berkaitan dengan ada dana masuk yang harus diolah sama almarhum untuk memberikan kebahagiaan buat anaknya, itu dalam bentuk pembelian beberapa aset. Jadi saya bagi dua ya, penjelasan almarhum itu tentang masalah aset dari Kang Sule dan itu dari Rizky Febian. Nah, yang dari Kang Sule itu tanah 2 hektar yang ada di Pengalengan, kemudian ruko yang ada di Panyawangan dan rumah yang ada di Panyawangan juga. Nah, itu murni itu sumber dananya itu dari Kang Sule. Nah, kalau yang 5,4 itu memang sumber dananya itu dari kontrak antara Rizky Febian dengan Net TV. Nah, itu masuk dana itu di situ. Nah, penjelasan dari almarhum untuk yang sumber dana dari Rizky itu yang masuk ke rekening beliau itu dibelikan untuk kos-kosan, itu nilainya sekitar 2 miliaran kalau tidak salah. Kemudian itu membeli rumah yang ada di Villa Bandung Indah. Nah, itu jelas penjelasan itu, dan waktu itu juga kita buatkan catatan-catatan berkaitan dengan aset yang ada. Jadi kalau dibilang itu bahwa itu dibeli oleh Teddy, nah sumber informasi itu saya nggak pernah mendengar itu. Yang ada adalah bahwa pada waktu almarhum itu meninggal, Teddy itu datang ke tempat saya, itu didamping berikut Putri Delina sama asisten Bella itu siapa? Ade ya? Ya, Ade. Kemudian ada di antara supirnya itu Pak Ece. Nah, itu menyerahkan, pengen dibuatkan serah terima aset. Makanya pada waktu itu kita buatkan aset itu serah terimanya. Ya. Nah, itu ada dokumentasinya. Nah, itu pasti ada, mestinya ada di AD itu, karena AD yang mendokumentasikan waktu itu. Bukan hanya itu, tapi juga ada rekaman dan videonya itu Pak. Ya. Nah, dari penjelasan Teddy itu jelas-jelas bahwa dia menunggu Rizky Febian untuk datang ke Bandung dan diantar ke notaris untuk menandatangani akta jual beli berkaitan dengan kos-kosan dan rumah yang ada di Villa Bandung Indah. Jelas itu ininya kan. Nah, kita buatkan catatan di notulensinya itu. Jadi kalau sekarang kemudian muncul opini itu milik Teddy dibeli sebelum pernikahan, saya rasa itu bisa terbantahkan karena penjelasan dari almarhum itu jelas tidak pernah menjelaskan bahwa sumber dana pembelian kos-kosan itu dari Teddy. Ya. Saya nggak pernah mendengar cerita itu. Nah, saya rasa itu Pak Bayu, jadi untuk klarifikasinya. Begitu teman-teman ya. Pertemuan itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali sebelum kita membuat laporan polisi ke Polda Jabar.
Nah, tapi tidak ada titik temu pada waktu itu. Nah, karena Rizky Febian secara tegas minta agar aset-aset itu dikembalikan, termasuk aset-aset almarhum. Nah, tapi daripada dia tidak mau menyerahkan aset-aset itu, walaupun secara resmi sudah 3 kali kita somasi untuk mengembalikan itu, tapi tidak dilaksanakan. Nah, karena 3 kali kami somasi tidak dilaksanakan, itulah makanya kami bikin laporan polisi ke Polda Jabar. Gitu. Jadi nggak ada titik temu, Bang? Ya sampai sekarang tidak ada titik temu. Kalau dia beritikat baik, sebenarnya dia datang ke Rizky Febian, serahkan itu barang. Jangan ngaku-ngaku bahwa itu punya dia. Tapi kemarin dia nunjukin bukti-buktinya tuh, Bang, ada yang soal ruko itu, Bang. Bukti-bukti apa pembeliannya dia. Secara formal itu ada kwitansi atas nama Teddy gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa itu secara tegas baik oleh Pak Abdurrahman maupun saksi yang lain menyatakan itu uangnya dari uang Rizky Febian. Kan gitu. Nah, makanya itulah sebetulnya kenapa kami juga dalam laporan itu kita masukkan juga pasal TPPU-nya. Karena dia menyamakan hasil uang yang Rizky Febian itu seolah dia yang punya, padahal sebetulnya Rizky yang punya. Kan begitu. Kalau kos-kosan itu masuk list wasiat Lina atau untuk anak-anak? Masuk. Jadi bukan dalam pengertian itu dibuat secara tertulis, tapi itu disampaikan secara lisan belum, malah jauh hari sebelum putusan perceraian itu, bahwa untuk kos-kosan itu memang kosan itu milik Rizky Febian, jadi bukan diwariskan. Jadi pribadi dia gitu. Jadi teman-teman media tolong pahami bahwa itu mutlak bukan aset warisan. Pesannya itu bahwa untuk yang kos-kosan dan Villa Bandung Indah itu adalah milik Rizky Febian, karena itu memang dibeli dari hasil transfer kontrak Net TV. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan warisan, yang tadi saya buka 2 sumber tadi ya. Nah, kalau yang mau diwariskan ya sumbernya yang tadi ada tanah 2 hektar di Pengalengan, kemudian ada ruko yang di Panyawangan, ada rumah yang di Panyawangan. Nah, ini juga pesannya kalau untuk ruko dan rumah yang di Panyawangan itu diserahkan kepada Putri Yalina, bukan ke Rizky. Kalau Rizky itu pengembalian haknya aja. Iya. Hak dia, memang dikelola, uangnya itu dikelola sama ibunya almarhum, itu dibelikan aset kos-kosan dan rumah Villa Bandung Indah. Gitu. Jadi tolong dibedakan mana itu yang perlu dijadikan warisan dan mana yang itu betul-betul memang itu mutlak milik Rizky Febian. Sebelum meninggal kan Lina juga sempat Masih atas nama pemiliknya kalau yang kos-kosan. Nah, itu karena itu di AJB itu posisinya masih kosong karena menunggu Rizky Febian. Nah, Rizky ini pada waktu sebelum dan setelah meninggal nggak pernah hadir ke Bandung. Bahkan itu Teddy-nya sendiri yang meminta bahwa ini kalau nelpon juga ke Rizky Febian kok kalau masalah. Itu Aiki kapan mau ke Bandung, kita beresin masalah hak kepemilikan ini, ayo kita ke notaris. Iya. Gitu. Itu Teddy-nya meminta waktu itu, tapi Rizky-nya memang nggak ada waktu buat itu. sebenarnya aset-aset apa aja sih yang luas nyata oleh Lina dari sekitar untuk anak-anak? Maksudnya apa? Yang tadi saya bilang itu Villa Bandung Indah. kalau yang diwasiatkan untuk anak-anaknya itu yang mutlak dari hasil perkawinan antara almarhum dengan Kang Sule, yaitu tanah yang 2 hektar di Pengalengan, kemudian ruko 2 lantai Di Panyawangan. yang di Panyawangan, sama rumah yang di Panyawangan juga yang di klaster. Nah itu Sempat sebelumnya ada yang 12 aset itu disebut sama dari karyawan itu gimana juga sih? Oh, itu memang kalau dirinci lagi itu turunannya itu memang ada yang di Cikoneng, Ciamis, ada juga yang di Banjaran. Itu memang kecil-kecil kalau itu mutlak kalau dilihat dari alurnya itu sumber dananya dari Kang Sule. Ya. Jadi kalau sumber dana yang berkaitan dengan kos-kosan dan Villa Bandung Indah mutlak itu dari kontrak Iki dengan Net TV. Ini kontraknya ya. Ini bisa ini kontrak Iki dengan Net TV itu dari tahun 2015. Nah, ini jelas di dalam
perjanjian ini menunjuk kepada rekening atas nama Lina dengan nomor ujungnya 55. Ini jumlahnya 5,4 miliar lebih kurang, dan Direktur Inet sudah memberi keterangan di Polda bahwa jumlah uangnya memang sebesar itu ditransfer ke rekening atas nama Lina ini. Nah, jadi walaupun nama Lina ini jelas bahwa ini kan uangnya Iki pribadi, nggak ada kaitan dengan warisan. Gitu. Nah, kalau mengenai tadi bahwa dia sudah punya hubungan khusus dari sejak awal atau mungkin akhir 2017, nah itu bisa kita baca nanti di putusan perceraiannya Kang Sule. Dan itu ada kejadian tanggal 24 Maret 2018 di rumah kontrakan Jalan Pinus di Panyawangan. Itu ada kejadian luar biasa jam 3 pagi. Silakan Teddy jawab itu kejadian apa di sana. Jadi karena ini kan menyangkut privasi, saya nggak mau terlalu jauh menyampaikan hal itu. Karena ini menyangkut anak-anak beliau, masih perlu nggak nyaman kalau kita buka terlalu vulgar. Nah, cuman coba Teddy jawab 24 Maret 2018 itu kejadian apa jam 3 pagi di rumah kontrakan yang waktu itu Kang Sule dan kawan-kawan kesana. Silakan jawab. Dan itu jauh sebelum gugatan diajukan. Jauh sebelum diajukan gugatan dan jauh sebelum membeli rumah Villa Bandung Indah maupun membeli rumah kosan. Gitu. Nah, saya kira kalau kita lihat, Teddy ini mestinya dia malu gitu ya. Nah, tapi kayaknya udah nggak punya rasa malu kalau menurut kami. Karena apa? Istri Kang Sule udah direbut, terus harta Kang Sule sama harta Iki mau direbut juga. Nah, saya pikir di mana pikirannya, kan gitu ya. Nah, silakan nanti netizen untuk bisa menilai mengenai hal itu. Saya kira demikian. Mengenai updatean dendamnya itu gimana, Bang? Jadi laporan itu di awal tahun 2021, kalau nggak salah itu bulan Maret ya. Nah, itu sudah naik proses penyidikan. Artinya apa? Kalau naik proses penyidikan itu berarti sudah ditemukan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana, kan gitu ya. Tinggal nanti menentukan siapa tersangkanya, gitu aja, gitu. Bang, mengenai katanya tudingan dari sini adanya penggelapan dana senilai 5 miliar, sedangkan di sana menyerahkan bukti katanya di rekeningnya pun cuma adanya 3M gitu. Dari mana uang 5M itu? Seperti apa, Bang? Iya. Kalau di medsos boleh aja ngomong kan. Kalau keterangan dari Direktur Inet kan itu pro justisia gitu ya. Dia sebagai saksi. Itu jelas, dan itu Inet juga memberikan datanya. Bukan hanya sekedar memberikan keterangan, tapi Inet juga memberikan rekap kepada penyidik bahwa jumlahnya lebih kurang 5,4 miliar. Dan Direktur Inet sudah memberikan keterangan di penyidik. Jadi gini, mungkin yang ini kan tadi ada bisa dijumlah ya angkanya. Itu 2 untuk kos-kosan, 1,4 untuk Villa Bandung Indah. Jadi kalau dijumlah itu 3,4. Artinya itu nilai uang yang dalam bentuk aset. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari itu juga menggunakan uang itu. Itu. Iya. Jadi kalau di total dari ininya memang ya nilai kontraknya segitu. Tapi yang dibelikan dalam bentuk aset itu 3,4. Yang diketahui gitu. Yang diketahui yang jelas bentuknya ada gitu dalam bentuk aset itu. Kabar yang penjualan 0,4 katanya Teddy pun nggak menerima pembagian itu yang dibagikan Putri sama Iki sama ibunya sebelum. Nah, ini yang sudah keliru lagi kalau bicara begitu. Jadi waktu pertemuan mediasi, saya ingat betul Rizky PB itu menanyakan itu pembelian villa rumah Bandung Indah itu 1,4 miliar. Kemudian sudah dijual lagi dengan harga 1,5 miliar. Itu keterangan Teddy waktu pertemuan. Kemudian kata Teddy, uangnya mana? Kan gitu. Nah, jawaban Teddy, habis dipakai untuk biaya hidup dengan almarhum. Nah, logika berpikir saja, apakah 1,5 miliar habis dalam 1 tahun, berarti sebulan itu menghabiskan berapa? 150 juta. Kan nggak masuk akal gitu ya. Dan nggak nyampe setahun gitu. Dan pernikahan beliau itu nggak nyampe setahun. Ya dari penjualan sampai almarhum meninggal itu. Iya. Itu nggak nyampe Setahun. Sebulanan. Iya. Kan kalau habis untuk biaya hidup 1,5 miliar selama kurang dari setahun,
kan nggak masuk akal menurut Iya. Nur Rahman kan gitu ya. Oke.